Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azizul kiram, ashabu konatu Majelis Ulama Indonesia. Sanukoli mulakum nasra al-khabaru waki bimatifikasi halian. Ma'akum sofa mafuzusina matifikasi fil akbari minha. Mengawali berita pada hari ini, kebakaran hebat melanda sebuah gudang bahan baku pembuatan spring bed di Komplek Pergudangan Tambun Bishub. Salah satu warga sekitar mengatakan kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Api terlihat langsung membesar di area penyimpanan bahan baku spring bed. Petugas pemadam kebakaran atau Disdamkarmat Kabupaten Bekasi, Adi Nugroho, menyampaikan bahwa pihaknya menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Bekasi, serta 2 unit tambahan dari Kota Bekasi. Namun, saat awal pemadam, petugas mengalami kendala karena aliran listrik di lokasi belum diputus. Selain itu, tim pemadam juga kesulitan mendapatkan sumber air karena tidak adanya hidran di area pergudangan tersebut. Akibat kebakaran ini, 4 unit truk yang berada di dalam gudang ikut terbakar. Hingga saat ini, proses pemadaman masih berlangsung dan petugas masih berjibaku untuk mengendalikan kobaran api. Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa dalam insiden ini. Berita selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengungkap adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang dilakukan oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Di lokasi Pagar Laut Bekasi, pelanggaran ini terkait dengan kegiatan reklamasi yang dilakukan tanpa izin dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Staf Sus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin menjelaskan bahwa pada 31 Januari 2025 pihaknya telah memanggil dan memeriksa perwakilan PT TRPN untuk memverifikasi indikasi pelanggaran. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan sejumlah peraturan termasuk PP nomor 21/2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, PP nomor 85/2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada KKP DNA Permen KP nomor 31/2021. Doni memastikan bahwa KKP akan menjatuhkan sanksi administratif terhadap PT TRPN. Selain denda, perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pemulihan kondisi lingkungan, termasuk mencabut pagar bambu yang telah dipasang di area tanpa izin. Berita selanjutnya, Legislator Kota Bekasi Muhammad Kamil Syaiqo meninjau keberadaan Tower Base Transceiver Station di perumahan Telaga Mas, Blok K1, RT 06 RW 13, Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara, pada Minggu 2 Februari 2025. Kunjungan ini dilakukan sebagai respon atau keluhan warga yang menolak keberadaan tower tersebut karena dianggap membahayakan keselamatan dan kesehatan. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi itu tiba di lokasi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh puluhan warga yang telah lama menolak keberadaan tower BTS setinggi 31 meter tersebut. Tower ini berdiri di atas rumah milik pasangan Waluyo dan Sri Wulandari dan telah ada di lokasi selama 2 tahun. Selama sekitar 30 menit, Kamil berbincang dengan warga untuk mendengarkan keluhan dan mencari solusi terkait polemik yang terjadi. Selain kekhawatiran akan keamanan struktur tower, warga juga resah dengan potensi paparan radiasi yang dapat mengganggu kesehatan. Keresahan ini semakin meningkat setelah insiden runtuhnya menara provider di Desa Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi yang menewaskan 1 pekerja. Berita selanjutnya, SMK Negeri 4 Kota Bekasi sukses menyelenggarakan kegiatan pajak penguatan profil pelajar Pancasila bertema Suara Demokrasi, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS pada Jumat 31 Januari 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka yang bertujuan membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada kegiatan tersebut, seluruh siswa SMK Negeri 4 Kota Bekasi dilibatkan langsung dalam proses pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang dilaksanakan secara demokratif mirip dengan sistem pemilu yang ada. Proses dimulai dengan pendaftaran calon,
Kemudian dilanjutkan dengan kampanye debat visi misi serta pencoblosan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh siswa sebagai pemilih. Melalui tahapan tersebut, siswa diberikan pengalaman langsung dalam berpartisipasi sistem demokrasi, sehingga mereka dapat memahami betul arti penting pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Mengakhiri berita pada hari ini, beberapa mahasiswa demo di depan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi atau Kejari pada Jumat 31 Januari 2025. Demo tersebut untuk menuntut transparansi dan penegakan hukum terkait dugaan korupsi yang mereka laporkan. Bahwasanya Kejari bungkam rakyat meminta keadilan untuk menjaga marwah Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebagai lembaga independen. Muhammad Fikri, salah satu mahasiswa yang turut dalam aksi, mengungkapkan bahwa pada November lalu mereka telah melayangkan laporan kepada Kejari terkait dugaan penyimpanan dalam pembangunan sekolah sekota Bekasi, serta pengelolaan anggaran di RSUD Kota Bekasi. Menurut mereka, proyek pembangunan yang menelan anggaran sekitar 25 miliar rupiah dalam rentang tahun 2021 hingga 2023 tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja serta standar manajemen yang seharusnya diterapkan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejari Kota Bekasi belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan para mahasiswa. Mereka juga menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya sekedar unjuk rasa, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan Kota Bekasi yang bersih dari praktik korupsi. Namun, aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, semakin aktif dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City News, aktual and up to date. I'm Sofa Mahfudusina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.